Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 43. Bagaimana Andika dapat tahu dan yakin bahwa laporanmu itu benar? Ingat, banyak sekali perahu pedagang Cina hilir mudik dan biasanya mereka itu hanya berdagang. Bagaimana Andika dapat mengetahui dengan pasti bahwa ada perahu pedagang Cina membawa seorang mata-mata Mataram? Hamba tidak akan berani melapor kalau tidak yakin. Akan tetapi yang memberi kabar kepada hamba itu adalah seorang Cina pula, bahkan masih ada hubungan dengan pemilik perahu itu. Agar Paduka tidak ragu, maka orang itu sekarang hamba ajak ke sini dan menanti di luar. Bagus, ajak dia masuk menghadap. Mata itu keluar dan kembali bersama seorang Cina yang berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tinggi tegap dan wajahnya tampan dan gagah. Sinar matanya membayangkan keberanian, namun senyumnya mengandung ejekan seorang yang tinggi hati. Pakaiannya serba kuning dan ringkas, rambutnya digelung ke atas dan diikat kain putih. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dengan ronce-ronce merah. Agaknya pemuda Cina ini sudah cukup lama berada di Jawa Dwipa karena tanpa canggung dia memberi hormat dengan membungkuk dan menyembah di depan dada. Juga suara tidak terdengar kaku ketika dia menunjukkan kata-katanya kepada sang Adipati Belambangan dalam bahasa daerah, walaupun masih pelo, cedal. Sang Adipati, saya mengaturkan hormat. Adipati Santa Guna Alit mengangkat tangan sebagai tanda menerima penghormatan itu dan memberi isyarat kepada Bagawan Kalasrenggi untuk bicara dengan pemuda Cina itu. Heh, Kisanak, siapakah namamu? Bagawan Kalasrenggi bertanya dan sepasang matanya mencorong, menatap tajam pemuda Cina itu untuk melihat apakah pemuda asing itu dapat dipercaya ataukah tidak. Nama saya Kamleng. Jawab pemuda itu sambil membalas pandang mata Bagawan itu dengan berani dan dari sinar matanya yang tajam, Bagawan Kalasrenggi dapat mengetahui bahwa pemuda asing itu bukan orang sembarangan, melainkan orang yang berisi. Atau yang memiliki tenaga dalam yang kuat. Kamleng, engkau berhadapan dengan Bagawan Kalasrenggi yang mewakili sang Adipati Belambangan. Jawablah pertanyaan kami ini. Benarkah pemberitahuanmu bahwa ada sebuah perahu pedagang Cina yang ditumpangi seorang mata-mata Mataram? Benar sekali, Sang Bagawan. Bagaimana engkau bisa yakin bahwa ada seorang mata-mata Mataram di perahu itu? Perahu itu milik seorang pedagang dari Tuban yang saya kenal. Dia membawa barang dagangan hasil bumi dan rempah-rempah, dan sekali ini Tan Bengki, pemilik perahu itu, melakukan pelayaran bukan hanya untuk berdagang, akan tetapi juga untuk mengajak puterinya dan calon mantunya berpesiar untuk merayakan pertunangan mereka. Keterangan saya ini tidak mungkin salah, karena saya mengetahui sendiri bahwa mereka sedang berlayar ke sini. Gadis putri Tan Bengki dan tunangannya itu keduanya adalah adik-adik seperguruan saya. Kamleng. Kalau mereka itu masih ada hubungan persaudaraan denganmu, mengapa engkau melaporkan kepada kami? Apakah pamrihmu? Saya akan menunjukkan yang mana perahu itu dengan satu syarat. Bagawan Kalasrenggi mengerutkan alisnya. Syarat? Apa itu? Dengan tenang Kamleng menjawab. Saya akan menunjukkan perahu itu kepada Andika sekalian dan bahkan siap membantu menyerbu kalau para penghuni perahu melawan, asalkan Andika berjanji lebih dulu bahwa setelah berhasil, perahu dan gadis yang berada di situ harus diserahkan kepada saya. Yang lain-lain boleh dibunuh atau ditangkap, terserah. Jadi itukah pamrihmu? Merampas perahu dan gadis tunangan adik seperguruanmu sendiri? Ya, kalau Andika mau berjanji, saya akan menunjukkan yang mana perahu yang ditumpangi mata-mata dari Tuban itu. Kalau Andika tidak mau berjanji lebih dulu, saya pun tidak mau menunjukkan. Kami tadinya mengira bahwa engkau datang hendak membantu Belambangan melawan Mataram. Tidak tahunya engkau malah mengajukan persyaratan. Siapakah engkau ini yang berani berlagak dan mengajukan persyaratan dengan kami? Saya adalah seorang pendekar, murid perguruan Xiao Limpai di Cina. Saya tidak mempunyai kepentingan dengan Belambangan atau Mataram dan saya tidak peduli akan permusuhan antara kedua kerajaan itu. Saya mengajukan persyaratan karena saya seorang pedagang, mengajak kerjasama yang saling menguntungkan.
Andika dapat menangkap seorang mata-mata Mataram yang Andika musuhi dan saya dapat memperoleh perahu dan gadis yang saya inginkan. Sudah adil, bukan? Hahaha, enak saja engkau hendak bekerja sama dengan kami. Kami tidak mau bekerja sama dengan orang sembarangan. Akan tetapi engkau mengaku sebagai murid perguruan Xiao Limpai di Cina dan nama perguruan itu sudah sering kami mendengarnya. Untuk melihat apakah engkau cukup berharga untuk bekerja sama dengan kami harus menguji dulu sampai di mana kepandaianmu. Bersediakah engkau untuk diuji? Kamleng tersenyum lebar sehingga tampak semakin mengejek lagi. Andika sudah terlalu tua untuk menguji ilmu silatku, sang bagawan. Hoho, selain terlalu tua, aku juga terlalu kuat bagimu, Kamleng. Karena itu, biar kusuruh muridku saja untuk mengujimu. Selain dia lebih muda, juga lebih ringan. Kalajana, kau wakili aku menguji kepandaian Kamleng ini agar kita semua melihat apakah dia pantas untuk bekerja sama dengan kita. Kalajana mengangguk dan dia pun berdiri dan menghampiri pemuda Cina itu. Mereka berdiri berhadapan dan saling pandang seolah hendak mengukur sampai di mana kekuatan lawan melalui pandang mata itu. Kalajana adalah murid bagawan Kalasrenggi. Usianya sekitar 42 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, mukanya kasar, burik, bopeng, dan tubuhnya berbulu. Seperti para murid bagawan Kalasrenggi lainnya, Kalanjana ini pun seorang ahli silat yang tangguh, juga ahli racun dan pandai pula menggunakan ilmu sihir. Kalajana mengamati calon lawannya. Seorang laki-laki bermata sipit, usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya sejangkung dia akan tetapi tubuhnya yang tegap tidaklah sebesar tubuhnya, dan melihat punggung pemuda Cina itu tergantung sebatang pedang beronce merah. Kalajana berkata dengan suara yang besar dan lantang. Kamleng, aku Kalajana mewakili Bapak Guru Bagawan Kalasrenggi ingin menguji kedikdayaanmu. Aku melihat engkau mempunyai sebatang pedang. Katakan, engkau ingin diuji pertandingan tangan kosong atau bersenjata? Sesukamu, Ki Kalajana. Aku sudah siap untuk kedua-duanya. Kalajana, engkau cobalah kemampuannya bersilat tangan kosong. Tiba-tiba Bagawan Kalasrenggi berseru. Nah, engkau sudah mendengar perintah guruku, Kamleng. Bersiaplah engkau. Kalajana mengembangkan kedua lengannya yang besar panjang berbulu, sikapnya mengancam dan menyeramkan, seperti seekor biruang yang berdiri dan siap menerkam. Aku sudah siap. Sambutlah ini. Tiba-tiba Kalajana menggerakkan kedua tangannya. Dari kanan kiri kedua tangan yang lebar dengan jari-jarinya yang besar itu mencengkeram ke arah kedua pundak Kamleng. Akan tetapi dia hanya menangkap angin karena dengan gerakan yang ringan dan gesit sekali Kamleng sudah mengelak dari terkaman itu dengan menggeser kaki ke kiri, lalu sambil membalikkan tubuhnya dia membalas dengan pukulan lurus ke arah lambung kanan lawan. Yaah! Pelak! Kalajana menangkis dengan lengannya yang besar, dua lengan bertemu dan keduanya terdorong dua langkah ke belakang. Pertemuan dua tenaga kasar ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tenaga otot yang sama kuatnya. Dengan hati penasaran, Kalajana menyerang lagi, namun serangannya yang bertubi-tubi itu selalu dapat dihindarkan oleh Kamleng dengan elakan maupun tangkisan. Terjadilah perkelahian yang seru dan seimbang. Semua orang melihat betapa Kamleng memiliki gerakan yang ringan dan gesit sekali, terutama kedudukan kedua kakinya amat kokoh sehingga dengan sedikit geseran atau putaran saja selain dapat mengelak, dia dapat pula membalas dengan serangan yang tidak kalah kuatnya. Melihat betapa Kamleng dapat menandingi muridnya sampai belasan jurus, Bagawan Kalasrenggi mengangguk-angguk. Pemuda Cina ini boleh juga untuk memperkuat pasukannya. Akan tetapi setelah lewat 20 jurus, Kalajana mulai terdesak hebat. Ternyata, kelebihan Kamleng dalam hal keringanan tubuh dan kecepatan gerakan, membuat dia lebih unggul. Saking cepatnya dia bergerak dengan serangan bertubi-tubi dengan kedua tangan dan kedua kakinya, Kalajana hanya mampu menangkis. Dia menjadi sibuk dan terdesak, tidak mampu membalas karena tidak mendapat kesempatan sama sekali. Biarpun dia sudah menggerakkan kedua tangan secepatnya untuk menangkis semua serangan, tetap saja sebuah tendangan mengenai perutnya. Buk!